seperti suara singa, apa kan? Kalau di dalam gereja biasa kan kita langsung tengging kan, dalam nama Yesus setan keluar. Tapi sekarang ketika orang merangka-rangka dengan suara seperti singa, pendeta yang mengatakan, inilah kepenuhan Roh Kudus, puji Tuhan. Mari kita berkata puji Tuhan. Berarti apa? Berarti setan menipu kekristenan begitu rupa, sampai kerasukan setan saja dianggap kepenuhan Roh Kudus. Sobat Viral Kristen, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan podcast gereja GRII Reform yang membahas tentang gerakan karismatik madu atau racun. Podcast yang dipimpin oleh Ibu Amelia Hendra dengan narasumber pendeta Antonius Stephen dan Bapak Angga Laskarus yang menjadi aktivis gereja karismatik selama 25 tahun. Yang menarik adalah ketika pembahasan tentang kepenuhan Roh Kudus di mana dalam bagian ini pendeta Antonius Stephen menyebutkan jika kepenuhan Roh Kudus sama dengan kerasukan setan. Berikut ini potongan videonya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, kita mengerti, oh pasangan hidup itu harus seiman, terang tidak bisa bersatu dengan gelap, ya saling melengkapi dan seterusnya dan sebagainya kan. Jadi perlu segala sesuatu itu dinilai dari sudut pandang Alkitab, karena perasaan kita itu juga sesuatu yang sangat rapuh dibandingkan dengan pikiran. Perasaan kita itu lebih rapuh. Jadi karena itu kalau depend on perasaan sangat berbahaya. Kita bisa sangat banyak keliru. Karena itu manusia sebenarnya ya, di gereja dia banyak pakai perasaan, tapi dalam hidup sehari-hari banyak pakai pikiran. Dia mau jalan aja dia pikir kok, lewat mana sekarang ya kan? Dia mau investasi aja dia pikir dulu, ini bisa masuk nggak hitungannya? Ya kan? Nyetir aja pakai perhitungan. Nah itu yang saya lihat. Jadi balik kepada pekerjaan Roh Kudus itu selalu Roh Kudus itu terikat kepada firman. Nah satu lagi kita melihat bahwa Roh Kudus itu menyadarkan. Nah, perasaan itu bisa membius. Apalagi perasaan yang dikelola oleh setan. Itu sebabnya di dalam sejarah, kalau kita melihat ajaran-ajaran sesat dan sekte-sekte selalu menyasar orang-orang yang rapuh. Kondisinya fragile. Salah satu yang menjadi sasaran biasanya perempuan. Karena perempuan itu kan banyak memakai perasaan, lebih rapuh. Jadi dia akan kena ketika dia ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, masalah kesehatan. Dia akan rapuh sekali dan dia akan gampang sekali kena kepada pengaruh ajaran yang salah itu. Karena apa? Karena perasaan yang sudah memang gampang dipermainkan bertemu dengan setan yang memang pekerjaannya adalah membutakan, bukan menyadarkan. Kalau Roh Kudus bekerja kan kita jadi sadar. Sadar bahwa ini nggak benar, kita mesti bertobat. Sadar bahwa ini yang harusnya kita lakukan, bukan itu. Tapi kalau setan bekerja kan orang jadi tidak sadar. Kita lihat pada kerasukan misalnya. Itu kan orang menjadi tidak sadar. Nah, maka ada satu bahaya begini. Satu bahaya pekerjaan setan begini. Setan bekerja sedemikian rupa dalam gereja sampai orang kerasukan dianggap itu kepenuhan Roh Kudus. Itu menurut saya ya salah satu kesuksesan setan di abad 20. Biasanya kalau orang itu misalnya merangka-rangka seperti suara singa apa kan. Kalau di dalam gereja biasa kan kita langsung tengging kan. Dalam nama Yesus setan keluar. Tapi sekarang ketika orang merangka-rangka dengan suara seperti singa, pendeta yang mengatakan, inilah kepenuhan Roh Kudus, puji Tuhan. Mari kita berkata puji Tuhan. Berarti apa? Berarti setan menipu kekristenan begitu rupa, sampai kerasukan setan saja dianggap kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah nggak bisa membedakan loh, mana itu kepenuhan Roh Kudus, mana kerasukan setan. Jadi orang yang dirasuki setan tidak sadar, sekarang setan bisa bikin sampai surrounding dia juga ikut tidak sadar. Itu kesuksesan setan yang sangat luar biasa. Jadi harusnya kita gereja sadar bahwa harusnya dalam kondisi seperti itu kita tengking. Bukan kita jadi puji Tuhan. Itu kan setan merasuki dia. Nah, kenapa setan merasuki orang itu sampai nggak sadar? Lalu setan bikin surrounding dia, termasuk pendeta juga ikut ditipu oleh setan. Sehingga akhirnya juga nggak sadar. Sehingga setan nggak diserang oleh pendeta. Setan tidak diserang oleh orang Kristen.
Kenapa? Perasaan yang rapuh ini dikelola oleh setan. Perasaan ini sendiri sudah bisa membutakan. Tambah setan yang memang pekerjaannya membutakan, sempurna penipuan itu. Jadi karena itu saya berkata kepada saudara, mungkin ya saudara yang mendengar siaran ini dalam kondisi banyak pergumulan, perasaan yang rapuh, saudara mesti datang kepada firman. Jangan sampai saudara ditipu. Harus datang kepada firman. Firman yang menolong saudara untuk terus sadar, supaya tidak gampang ditipu. Sekarang di dalam kondisi perasaan saudara sangat rapuh, itu step selanjutnya dimakan oleh ajaran sesat. Kenapa? Karena dalam perasaan seperti itu, labil itu, banyak orang kerasukan itu labil. Perasaannya labil. Banyak orang mengikuti sekte, sama. Penderitaan, kondisi kemiskinan, penderitaan sama. Dan saya lihat itu adalah proses yang berulang terus. Rupanya kita gampang ketipu, sehingga setan memakai pendekatan yang sama pun kita tetap tidak sadar. Sayang sekali. Sudah bahas tadi tentang nubuat, sudah bahas tentang penghardikan setan. Mujizat Pak sekarang Pak. Masih ada mujizat nggak sih Pak hari gini? Ada, kita percaya ada. Kita percaya. Banyak orang reform tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Tetapi kita orang-orang GRI, orang reform Injili percaya ada. Mujizat masih ada. Pertama, kita percaya bahwa mujizat itu terutama dipakai oleh Tuhan di dalam konteks misi. Bu Amel boleh bacakan untuk kita Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Di dalam konteks misi yang sulit, Tuhan seringkali pakai mujizat karena di tempat itu penolakannya terlalu keras. Sehingga Injil diberitakan, Tuhan sertai dengan mujizat. Ya. Tuhan sertai dengan mujizat untuk memberi konfirmasi pertama kepada pemberita Injil. Loh lihat ya, ini bukan dari manusia loh, ini dari Tuhan. Yang kedua, untuk menarik perhatian orang yang diinjili. Seorang aktivis agama lain di India yang sangat keras menentang Kristen dan banyak menganiaya pendeta. 5 anak dia sakit, tidak bisa sembuh. Dia bawa ke pemimpin agama dia, tidak bisa sembuh. Bawa ke dokter, tidak bisa sembuh. Bawa ke dukun, tidak bisa sembuh. Bawa ke pendeta, didoakan sembuh. Dia bilang, saya jadi orang Kristen. Saya jadi orang Kristen. Tetapi, yang membawa dia menjadi orang Kristen itu bukan mujizat. Yang membawa dia menjadi orang Kristen adalah Injil, firman Tuhan. Mujizat itu hanya jalan, pintu masuk gitu. Untuk membuka pintu, dia memperhatikan Injil. Dari sisi dia, dari sisi pemberita Injil itu adalah satu konfirmasi Tuhan. Karena itu kita nggak boleh depend kepada mujizat. Terutama di dalam hidup kita setiap hari. Kita bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Ya, seperti saya tadi bilang, saya sendiri juga banyak kali mengalami hal-hal. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Setujukah kamu jika kepenuhan Roh Kudus dalam karismatik sama dengan kerasukan setan? Share pendapatmu di kolom komentar ya.